Tidak apa-apa, nanti sambil jalan kita tetap terima mahasiswa yang masuk kelas. Oke, ini rekod sudah kita on-kan. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas ekstensinya untuk bisa hadir di media presentasi kita di Google Meet. Ya. Di Google Meet hari ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk membahas materi manajemen keuangan. Tetap kita sambil menerima yang masuk kelas, nggak apa-apa. Yang baru masuk silahkan melakukan absensi di chat room. Mohon semua yang ada di sini jangan lupa absensinya karena presensi nanti akan saya lihat dari absensi itu. Oke, lupa kameranya belum saya nyalakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kita akan membahas pada pertemuan kita yang kedua itu tentang materi pasar uang dan pasar modal. Kita coba kembali lihat dari RPKPS. Oke, sudah bisa kebaca ya di kalian RPKPS-nya? Oke, ini RPKPS kita. Sudah bisa dilihat dari layar kalian? Sudah, Pak. Oke, pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua kita akan bicara tentang masalah pasar uang dan pasar modal. Oke, nah materi yang akan kita diskusikan ini sebenarnya sudah saya sampaikan ke kalian tadi pagi. Semoga ada waktu untuk mencoba melihat, ya, minimal melihat dulu aja, sambil kalau lebih tertarik untuk membaca-baca. Pada siang ini kita coba lihat apa saja yang harus kita pahami di materi ini. Oke, tentang pasar uang, pasar modal, dan IPO. Ya. Nah, ada beberapa hal yang nanti harus kita pahami terkait dengan tiga hal ini. Mohon nanti kalau suara saya terputus, segera dikonfirmasi ya. Kalau tidak ada konfirmasi, saya anggap saya masih bisa didengar. Materi slide juga saya anggap bisa kebaca dari layar kalian. Oke, saya akan materi ini. Mohon nanti kalau ada sesuatu yang saya dikabari. Kok suaranya tidak ada ya, Pak? Ya Pak, nggak ada Pak suaranya Pak. Nggak ada suaranya Pak. Halo? Dah? Pak Arif keluar, guys. Kok metu toh? Apa ini? Musik aja ya, no? Kesalahan teknik.
Yes. Ya, guys. Wadah Semongko. cepat semongko. Artis. Semongko. Oke, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, jaringannya putus ya. Oke, Nandang gerutan. oke, sekarang sudah, insya Allah sudah. Oke. Masih bisa didengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke, Masih, oke, Pak. Oke. Masih, Oke. Pak. Bisa, Bisa, Pak. Masih, Oke, kita Pak. lanjut ke materi. Bisa, Terakhir saya Pak. jelaskan bahwa investasi itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan kalau kita ingin di masa yang akan datang itu kita masih memiliki keuntungan yang selalu konsisten. Sehingga kalau kita bicara pengertian seperti itu, artinya investasi itu lebih mengarah kepada manfaat yang harus kita lakukan untuk masa yang akan datang. Jadi bukan sekarang. Jadi ketika kalian melakukan saat ini, itu tidak berorientasi di masa sekarang. Tapi orientasinya nanti. Bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau mungkin lebih dari itu. Karena itulah kata kunci dari investasi. Nah, oleh karena itu, mengingat waktu pengembalian dari hasil investasi itu diterima dalam waktu yang lama, maka kita harus lebih fokus pada jenis investasi tertentu. Jadi jangan serakah ya, karena salah satu hal yang sangat dilarang di dalam dunia akuntansi itu adalah, di dalam dunia investasi itu adalah serakah. Nggak boleh. Nah, oleh karena itu kita harus fokus. Investasi apa? Yang satu, dana kita cukup. 2, potensinya itu bisa kita prediksikan. 3, kita mampu mengendalikan. 3 itu aja. Oleh karena itu kita kelompokkan. 1, misalkan ada investasi pada aktiva real. Kalian beli emas. Ya, emas loh ya, bukan emas. Emas. Lah, emas sekarang itu kan macam-macam. Ada yang ya dalam ukuran kecil, mulai 1 gram itu ada. Mau 3 gram, mau 5 gram, mau 10 gram, mau 100 gram, ada semua. Ya, tapi emas dalam hal ini bukan emas perhiasan loh ya. Jadi jangan berpikir beli cincin, beli kalung, beli gelang, itu bukan. Tapi emas dalam arti yang disebut dengan objek investasi, yaitu batangan. Wujudnya ya batang. Ya, batang itu jangan diperkirakan yang gede. Kalau yang sudah 1 kilo ya memang kayak batang. Tetapi yang 1 gram ya sebenarnya bukan batang gitu ya. Tetapi lebih ke ya jarum gitu kan. Nah, yang jelas itu bukan dipakai, tetapi memang disimpan. Ya, bukan perhiasan. Nah, itulah yang disebut emas. Atau misalnya investasi yang sektor real. Sektor real itu misalkan kalian beli rumah gitu ya, beli tanah. Nah, itu. Kemudian beli ya intan, permata, atau batu, atau dulu batu akik itu bisa investasi ya. Ya itu kan tren kalau itu ya. Investasi itu nggak boleh mengikuti tren. Tetapi harus benar-benar diakui bisa menyimpan nilai dalam waktu yang lama. Sehingga dalam waktu yang lama itu nilainya masih stabil, minimal syukur kalau naik. Nah itu kalau di sektor real. Nah, kalau di surat berharga, apa? Nah, banyak. Makanya nanti kita akan bahas ini, beberapa instrumennya yang ada di pasar modal, ada juga di pasar uang. Nah, di sekuritas, marketable securities, atau financial asset, pasar uang. Nah, di mana nanti kalau di pasar modal itu lebih banyak mengarah ke saham. Ya, apapun nanti bentuknya, lebih banyak objeknya itu saham. Tetapi kalau di aktiva finansial itu nanti ada 2 jenis. Ada aktiva finansial di investasi langsung dan ada investasi tidak langsung. Apa itu? Ya secara teoritis seperti itu gambarannya. Bahwa investasi langsung itu adalah kepemilikan surat berharga yang secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go publik yang harapannya dapat keuntungan berupa dividen atau capital gain. Nah, dividen tahu ya.
Capital gain juga tahu kan? Dividen itu adalah nilai yang kita terima atas kepemilikan saham yang berasal dari keuntungan atau laba perusahaan itu. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan laba, maka sekian persen tertentu sesuai kebijakan nanti digunakan untuk dividen. Nah, dividen itu digunakan untuk bayari para investor. Jadi orang-orang yang sudah invest di saham itu, di mana nilai dari dividen masing-masing investor itu dihitung dari jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi semakin banyak lembar saham yang dimiliki, maka jumlah dividennya semakin besar, ke sebaliknya. Nah, sedangkan capital gain adalah keuntungan yang terjadi akibat selisih antara ketika kita membeli lembar saham itu dengan ketika kita menjual kembali lembar saham itu. Contohnya kita beli Pak, sahamnya mohon maaf, Gudang Garam misalkan gitu ya. Nah, materinya sahamnya Gudang belum Garam di katakanlah presenting, Pak. lembarnya itu ya. Materinya belum di presenting. Oh, belum di presenting ya? Belum, Pak. Oh, berarti tadi lost ketika saya kehilangan sinyal tadi. Oh Iya, iya, Pak. betul. Betul ya. Oke. Oke, sekarang sudah ya. Ya, Pak, sudah. Oke, mohon maaf. Tadi lost Ya, kehilangan Pak. sinyal Nggak tadi. apa-apa, Pak. Oke. Seolah ini sudah stabil ini sinyalnya. Saya cari sumber yang paling stabil. Oke, kembali lagi ke jenis investasi langsung dan investasi tidak langsung. Jadi kalau langsung, tadi ada dividen, ada capital gain. Tadi dividen saya sudah jelaskan, ya. Sedangkan capital gain adalah selisih antara nilai pembelian harga saham dengan nilai penjualan harga saham. Jadi katakanlah kita beli harga per lembarnya itu 1.000, kemudian kita jual kok 1.100, berarti yang 100 rupiah itu adalah capital gain per lembar saham, tergantung jumlah lembarnya yang dijual berapa. Nah, itu yang langsung. Sedangkan yang tidak langsung, nah itu penjelasannya. Surat berharga yang dimiliki atau diperdagangkan oleh perusahaan investasi. Di mana perusahaan investasi itu fungsinya hanya intermediary, ya, perantara. Nah, di mana pemilikan aktiva tidak langsung itu dilakukan melalui lembaga yang terdaftar, lembaga keuangan tentunya, yang bertindak sebagai perantara atau intermediary. Jadi misalkan begini, ada perusahaan yang namanya reksadana. Jadi bukan nama perusahaan loh ya, tapi jenis perusahaannya adalah perusahaan reksadana. Reksadana itu juga lembaga keuangan, sama dengan perusahaan asuransi seperti itu, operasi sama, tapi dia namanya reksadana. Nah, reksadana itu punya katakanlah 1 atau maksimal 3 perusahaan yang paling profitable, paling menghasilkan keuntungan, yang kemudian dia mengelola keuntungan itu dari saham-saham yang dia jual ke pihak investor. Jadi misalkan ada reksadana X, dia punya saham misalkan 1 sahamnya Apple, 2 sahamnya Samsung misalkan, terus kemudian yang ketiga sahamnya Panasonic, misalkan begitu. Nah, kemudian dari ketiga jenis perusahaan itu, dia membuat rata-rata keuntungan setiap tahun dari 3 perusahaan itu berapa? Oke, katakanlah rata-rata keuntungannya adalah 100 US dollar. Nah, rata-rata keuntungan 100 US dollar itulah nanti yang kemudian dia gunakan untuk menjual ke pihak investor. Jadi dia mencari investor. Nah, investor yang mau membeli 3 jenis perusahaan itu dengan nilai nominal tertentu. Nah, tertentu itu tentunya dia sudah memperkirakan nanti harga pasarnya berapa, ditambahi keuntungan tadi berapa, maka nilai itulah yang digunakan untuk dijual ke investor. Dengan asumsi investor itu tidak perlu lagi untuk mengendalikan saham-sahamnya. Diserahkan sepenuhnya ke perusahaan reksadana. Nanti dia yang akan mengelola kapan saatnya jual, kapan saatnya beli, kapan kita profit dari dividen, kapan kita menarik capital gain.
Nah, itu urusannya reksadana. Yang jelas, dari investasi pada 3 jenis saham tadi, masing-masing investor langsung diberi informasi bahwa keuntungan tiap tahunnya adalah sekian persen. Ya, jadi begitu. Nah, biasanya persentase yang ditawarkan tentunya lebih tinggi daripada persentase di deposito, sehingga orang akhirnya tertarik. Kenapa kok harus lebih tinggi dari deposito? Karena resiko di dalam transaksional saham itu lebih tinggi daripada di deposito. Kalau deposito dibiarin aja kan ya tumbuh-tumbuh sendiri. Ya, tapi ya tumbuhnya segitu-gitu aja gitu. Tetapi kalau di dalam transaksi saham, karena saham dipengaruhi oleh fluktuasi nilai, maka kalau memang fluktuasinya itu lagi bagus, maka bisa jadi kita menghasilkan yang tinggi. Nah, ketika tadi dikelola oleh reksadana, maka reksadana akan menawarkan nilai yang tinggi. Kenapa? Karena dia mengambil tingkat rata-rata. Sehingga ketika ada kurangnya nanti akan di backup oleh dananya reksadana. Kalau ada lebihnya, maka selisih lebihnya itu masuk ke perusahaan reksadana sebagai keuntungan. Nah, jadi seperti itu kalau disebut dengan nama investasi dengan perantara atau investasi tidak langsung. Nah, gambarnya seperti yang ada di bawah itu. Ya. Jadi ada investor, ada perusahaan investasi, ada aktiva keuangan. Oke. Nah, ini contoh kalau kita berada pada sebuah perusahaan investasi tidak langsung. Nah, itu tadi sekilas informasi terkait dengan investasi. Nah, sekarang kita coba masuk ke masing-masing pasar yang mentransaksikan investasi itu. Kita mulai dulu dari pasar uang. Oke. Pasar uang atau istilahnya money market, ya, saat ini di Indonesia ya semakin berkembang, bagus ya perkembangannya. Tapi jangan salah mengartikan lah ya. Yang dijual di sini itu bukan uang dalam konotasi uang kartal, ya, uang kertas itu bukan. Kalau yang dijual uang kertas itu kan nanti nggak ada bedanya sama itu. Ketika mau lebaran itu ada banyak yang menawarkan uang baru. Uang berapa itu? 10 ribuan, 10 lembar dijual seharga 120.000 gitu. Jadi keuntungannya 20.000 gitu. Nah, itu bukan ya, bukan seperti itu. Jadi uang yang dimaksud di sini ini adalah uang dalam konteks sudah dikonversi menjadi instrumen. Jadi bukan uang dalam konotasi yang nyata, bukan. Nah, oleh karena itu yang diambil dari pasar uang itu apa toh Jane? Bukan atas uang barunya, atau sekarang mungkin sebentar lagi marak uang 75.000 itu. Ya, coba ini dengan perhatikan nanti ya, uang 75.000 itu bentar lagi marak. Karena memang menukarkan uang 75.000 itu limited sekali. Jadi nanti bisa jadi uang 75.000 dijual 100.000. Nah, tapi itu bukan pasar uang sekali lagi. Itu tetap money changer. Itu penukaran. Ya. Tak ubahnya kita menukarkan rupiah dengan dolar. Sama, itu money changer. Itu bukan pasar uang sekali lagi. Lain. Kalau yang disebut pasar uang itu artinya uang itu sudah dikonversi menjadi sebuah instrumen tertentu. Nah, kemudian instrumen itulah yang kemudian ditransaksikan. Ya. Nah, ini sekilas seperti ini. Kalau misalkan nanti kita akan coba bedakan dengan pasar modal. Nah, karena instrumen keuangan itu relatif cepat waktu perubahannya, maka tidak ada orang yang berani menginstrumentasikan uang itu dalam waktu yang lama. Tidak ada. Oleh karena itu investasinya juga investasi jangka pendek. Instrumennya itu nanti kalau kalian pengen tahu coba searching di Google ya. Misal tidak bisa nampilin contohnya, nanti nggak apa-apa, searching aja di Google. Namanya bisa macam-macam. Kalau secara analogi gini, sama artinya ketika kalian itu mengubah suatu uang itu menjadi lembaran kertas berharga. Ya, jadi kalau secara kertas sebenarnya tidak ada artinya,
Tetapi ketika itu merupakan kertas berharga yang bisa ditukar dengan uang, maka itu akan bernilai. Contohnya apa? Cek yang sekarang masih ada. Kalau dulu wesel, ya. Kalau sekarang anggaplah cek. Cek itu kalau dinilai secara fisik, apa loh, berapa itu nilainya? Kan nggak besar kan, cuma kertas satu lembar paling agak tebel gitu aja. Nah, tapi itu nggak akan berarti. Cuman ketika cek itu ada tulisan digit angka di dalamnya, 1 juta, 10 juta, 100 juta, semakin panjang digit angkanya, itu semakin tinggi nilainya. Nah, cek itu sebenarnya contoh ya, tapi bukan suatu berharga ya, ini contoh. Ketika kita mengkonversi yang namanya uang menjadi bentuk lain, tetapi tetap diakui sebagai instrumen keuangan. Nah, misalkan begitu. Oleh karena itu, ya karena cek itu ya sesuatu yang hanya dalam waktu yang pendek ya, karena memang harus segera dicairkan. Nggak ada cek kok kemudian jadi dipigura gitu kan, nggak ada. Jadi dicairkan jadi uang. Makanya dan itu waktunya juga tidak lebih dari ya paling banter 2 minggu lah, nggak sampai 1 bulan. Itu harus segera bisa dicairkan. Nah, berarti jangkanya pendek. Tapi kalau pasar modal, karena tadi kita bicara menjadi sebuah saham, ya, maka dia jangkanya panjang, karena dia bukan instrumen uang dia itu. Tetapi suatu bukti pengakuan atas investasi. Beda ceritanya. Yang satu itu instrumen, dia hanya memindah bentuk. Yang satu benar-benar bukti investasi. Nah, sehingga tempat jual belinya juga beda. Kalau pasar uang, rata-rata itu tidak ada tempat fisik. Karena apa? Konversi uang itu sebenarnya hanya pengakuan saja. Nanti tak kasih tahu namanya apa aja. Tapi itu hanya pengakuan. Ya, hanya pengakuan. Tidak ada bentuk fisiknya sebenarnya. Sehingga pengakuannya itu ya hanya tertera di, ya kalau kita pakai komputer ya di layar komputer. Ini saya ingat. Kalian punya OVO nggak? Nah, OVO contohnya, sederhana aja, OVO. OVO itu kan hanya kartu kan, electronic money, e-money, iya kan? Nah, tapi OVO itu bisa dipakai untuk belanja. Nah, artinya kita mengkonversi uang beneran hanya menjadi sebuah kartu. Sehingga ketika kita mau belanja nggak perlu bawa uang banyak. Tinggal gesek aja, udah beres. Nah, OVO itu sebenarnya adalah instrumen dari keuangan. Tapi sekali lagi dia bukan instrumen pasar uang loh ya, bukan. Ini hanya contoh aja. Artinya apa? Kita mengkonversi. Sama dengan ini, saldonya Grab itu, ya atau GoPay lah, ya misalkan seperti itu. Kita kan hanya tinggal menyebutkan nomor. Nah, tapi dengan nomor itu artinya sudah bisa digunakan untuk membayar. Artinya apa? Artinya uang itu sudah dikonversi menjadi sebuah nomor. Nah, itu kan mendekati virtual akhirnya. Nah, semakin ke dalam pasar uang yang real, maka nilai-nilai uang yang sudah dikonversi jadi pasar uang itu hanya diakui secara digital. Tidak ada bentuk fisiknya. Akhirnya apa? Ya abstrak. Nah, transaksikannya gimana? Ya abstrak juga ya, kita hanya ada pengakuan aja. Kita punya sekian, kita punya sekian, kita punya sekian. Buktinya apa? Ya kita hanya bisa cek, ya oh ternyata masih ada. Kayak kita ngecek saldonya OVO tadi. Ketika kita cek saldonya masih 100.000, ya kita yakin bahwa isi dari kartu OVO yang hanya seperti itu adalah senilai uang 100.000. Ya sama. Nah sekarang gimana bisa kita buktikan kalau itu 100.000? Ya hanya dengan alat yang bisa dipakai untuk ngecek. Sama, di sini juga begitu. Itulah yang disebut dengan abstrak. Tapi kalau kita bicara pasar modal, berarti kita bicara di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sana adalah lembaga yang secara legalitas mengurusi transaksi jual ataupun pembelian atas saham yang akan kita lakukan. Nah, oleh karena itulah nanti otomatis motivasi atau tujuan melakukan transaksinya itu juga beda-beda. Kalau pasar uang itu kan hanya konversi. Nah, berarti sifatnya hanya jangka pendek. Hanya sekedar mengalihkan dari uang kas menjadi ya nilai konversinya tadi.
Atau mungkin untuk menyembunyikan juga bisa. Atau untuk mempermudah ketika membawa. Coba, kamu isi saldo OVO itu 1 juta, bawa kartu OVO-nya, sama bawa uang 1 juta, podo ditenteng-tentengi, lebih aman mana? Coba? Ya, sama-sama dibawa ke tempat keramaian, lebih aman mana? Coba? Ya. Kalau uang 1 juta cash itu hilang, ya sudah, masalah kan? Tapi kalau OVO itu kartunya hilang, ya siapa sih mau nyuri kartu, nggak ngerti PIN-nya? Atau dua, kalaupun hilang, dia nggak bisa pakai, saldonya kan tetap. Nanti kita klaim lagi aja pakai kartu baru dengan nomor yang sama, balik saldonya beres. Kenapa? Kita hanya main angka. Sehingga apa? Sehingga transaksionalnya lebih gampang. Nah, di sini untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Nah, bisa jadi dalam waktu yang pendek itu pun ada keuntungan. Kalau misalkan memang kita ketemu sama orang yang membutuhkan. Ya, oke. Instrumenmu itu nilainya berapa? 1 juta. Oke. Karena saya itu lagi butuh instrumen seperti itu untuk ya apapun alasannya mungkin ya. Tak beli 1.100.000, tak kasih keuntungan 100.000. Gimana? Oke, siap. Akhirnya ditransaksikan. Nah, itu dapat keuntungan. Bisa juga, tergantung kesepakatan penjual dan pembelinya. Nah, sedangkan di pasar modal, nah karena tempatnya di bursa efek tadi, maka investasinya itu lebih mengarah kepada masa depan, jangka yang panjang, atau lebih mengarah kepada rencana ekspansi. Jadi berkembangnya perusahaan itu kan dilihat dari seberapa cepat pertumbuhan modal. Toh. Coba sekarang kita kembali mengingat logikanya neraca. Ya, semester 3 bicara neraca, kalau enak sing urung mudeng ya kebangetan. Ya. Neraca itu kan isinya aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya, sederhananya gitu aja. Sedangkan pasiva isinya ada hutang, ada modal. Oke, ini saya hanya cerita loh ya. Nanti kalau bingung kalian harus coba bikin orek-orekan di kertas sebelahnya. Kalau aneh, karena yo diengenangan oleh. Nah, di pasiva tadi adalah jumlah yang dipakai untuk mendanai semua aktiva karena harus balance. Total aktiva sama dengan total pasiva. Nah, padahal total pasiva itu adalah nilai atau instrumen yang kita pakai untuk melihat seberapa besarnya perusahaan itu atau seberapa besar ukuran perusahaan itu. Semakin tinggi aktiva atau semakin besar jumlah aktiva, maka semakin tinggi pula yang namanya aset atau kekayaan. Nah, sekarang masalahnya, aset itu tadi didanai dari mana? Kan jelas dari pasiva, hutang dan modal. Oke, nah kalau begitu yang lebih banyak mendanai itu hutangnya atau modalnya? Nah, di sini. Jika yang mendanai itu lebih banyak hutangnya, berarti ya perusahaan itu berjalan pada kondisi sangat berisiko. Kenapa? Karena ada beban tetap yang harus dipakai untuk membayar angsuran. Tapi kalau lebih banyak didanai dari modal, berarti kan perusahaan itu berjalan normal. Karena banyak pihak yang memang investasi di perusahaan itu. Artinya apa? Banyak orang yang tertarik pada kinerja keuangan perusahaan itu. Nah, jika semakin banyak yang berinvestasi di modal, semakin mengecil posisi hutang atau mungkin malah nggak ada, berarti semua kekayaan kita itu sumbernya dari modal semuanya. Oleh karena itu, beban yang kita gunakan untuk pengeluaran laba itu hanya dividen. Tidak ada lagi biaya untuk angsuran. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi? Labanya tinggi. Labanya tinggi, otomatis dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, investornya senang. Nah, ketika satu senang, yang lain akan ikut senang. Akhirnya berbondong-bondong masuk di situ. Semakin banyak orang yang ingin investasi di situ, berarti harga saham akan naik. Ya kan? Kenapa kok naik? Loh, sahamnya kan tetap jumlahnya. Tapi yang ingin beli banyak, logikanya hukum ekonomi, jika barangnya itu tetap, yang beli itu banyak, maka dengan sendirinya harga akan naik. Nah, ketika harga saham itu tinggi, sudah secara otomatis orang menilai bahwa kinerja perusahaan itu sangat bagus. Sehingga keuntungannya jelas profitable.
sangat menguntungkan ketika invest di situ. Nah, runtutannya seperti itu. Mohon nanti kalau masih bingung diulang lagi materi ini. Sebentar saya cek lagi ya rekamannya. Oh masih. Oke, alhamdulillah kita masih merekam di sini. Nah, kemudian siapa yang ada di dalam pasar itu? Kalau pasar uang itu jarang ada personal atau individu di dalamnya, jarang. Kenapa? Kalau individu lebih senang masuk ke pasar modal. Ya, kenapa kalau senang masuk ke pasar modal? Ya karena fokus dari investasinya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Karena apa? Kalau di pasar uang itu jumlah minimal yang harus disetor itu besar, gitu ya. Untuk bisa mendapatkan instrumen, nggak enak instrumen dijual eceran nggak ada. Ya, tapi kalau modal ada, dijual eceran karena ngitungnya kan per lot namanya ya, lot. Satu lot itu ada 100 lembar. Itu minimal. Kalau saham-saham kelas bawah misalkan yang ya tidak terlalu terlihat itu ya bolehlah beli satu lot 100 lembar. Dan karena dia masih kelas bawah, rata-rata harga per lembarnya juga murah. Nggak mungkin ada yang ya di bawah Rp5.000, ya ada yang di bawah Rp1.000 pun juga ada. Nah, sehingga kita kalau sekedar hanya punya ya nggak apa-apa beli di situ. Nah, jadi karena kemampuan keuangan kita hanya cukup di situ. Tapi ya analoginya gini, jangan berharap kalian itu mancing dapat ikan yang besar atau ya ikan kakap misalkan jika umpannya itu cacing gitu. Nggak mungkin loh. Nah kalau umpannya cacing ya paling banter dapatnya besar ya lele lah paling ya. Lele atau ikan nila. Gitu. Nah paling itu sama. Kalau kita modalnya kecil ya jangan berharap dapat hasil yang besar. Nggak mungkin, ya impossible. Nah sehingga ini hanya sekedar untuk ya satu cadangan aja, dua ilmu pengetahuan mungkin, yang ketiga apa ya gaya-gayaan ya apa-apa. Nah yang penting nanti kita tahu cara untuk transaksinya. Nah sehingga kalau di pasar uang itu lebih banyak diisi oleh bank dan lembaga keuangan, di mana dia ketika memperoleh saldo surplus dari jumlah uang masuk di dalam lembaga itu, daripada berbentuk uang yang riskan untuk ditransaksikan, maka dia konversi menjadi instrumen pasar uang. Nah, hanya begitu aja. Nanti kalau uangnya menipis, instrumen itu kemudian dijual lagi, karena memang jangkanya pendek. Jadi setiap saat bisa ditransaksikan. Nah, seperti itu sederhananya. Nah, kalau begitu tujuannya apa? Ya, paling utama dari dua itu. Yang satu, ya supaya nanti kalau memang pas butuh dana, kita bisa menemukan dana itu dengan segera. Ya, dengan segera. Dan yang kedua, kalau bagi pihak yang menanamkan modal itu ya, tujuannya untuk investasi, ya, untuk investasi. Jadi investasi dari jangka pendek tentunya. Nah, tetapi pasar uang itu sebenarnya lebih banyak hanya sebagai sebuah tempat untuk mengamankan uang, atau kalau dalam bahasa jahatnya itu cuci uang gitu ya. Misalkan ada orang korupsi. Nah, ini saya ngajari yang nggak ngajari ini ya, saya cerita. Nah, tapi nggak boleh diikutin ya. Ini hanya cerita aja sekedar tahu. Ada orang yang melakukan korupsi. Supaya dia itu tidak terlacak, maka uang itu tidak dimasukkan di bank. Tidak. Karena kalau dimasukkan di bank kan jelas ada rekening A masuk sebesar sekian, padahal transaksi normalnya itu di bawah itu, berarti dicurigai. Nah, supaya tidak tercurigai, maka dia konversi menjadi bentuk instrumen pasar uang itu. Nah, dari uang tunai tadi dikonversi menjadi pasar uang. Nah, ketika di pasar uang dia kan sudah berbaur itu kan. Berbaur dengan instrumen-instrumen yang lain, karena di dalam instrumen itu kan tidak terlacak sumbernya dari mana. Nah, apalagi kalau sudah bermutasi menjadi instrumen itu, sehingga kan sudah tidak dikenali lagi gitu kan. Nah, itu ya. Tapi itu jelek, jangan diikutin. Itu hanya contoh aja kalau dalam pola jahat seperti itu. Nah, itu artinya memang tujuannya hanya untuk mengkonversi. Nah, oke, itu mayoritas seperti itu. Kemudian ada juga tujuan dari pihak yang menghimpun dana di pasar uang. Ya. Yang pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ya, misalkan apa?
saya nanti akan mengangsur pembayaran pinjaman saya itu tanggal 25. Padahal sekarang masih tanggal 10, misalkan begitu. Nah, supaya uang itu nanti aman, bisa langsung dipakai di tanggal 25 gimana? Ya sudah, kalau nanti masih berbentuk uang kan bisa aja dipakai untuk yang lain. Nah, supaya tidak ya langsung dikonversi menjadi instrumen pasar uang. Jangkanya pendek, hanya beberapa hari saja. Nah, kemudian pada saat pencairannya itu sudah terjadi, otomatis uang itu cair, dan secara otomatis uang itu tertransaksikan ke giro atau tabungan untuk menampung angsuran tadi. Nah, otomatis, jadi seolah-olah kita kalaupun lupa juga nggak apa-apa, uangnya itu sudah kita cadangkan sebelumnya kok. Cuman tidak berbentuk uang, tapi berbentuk instrumen. Sehingga saat jatuh tempo pembayaran angsuran, dia langsung bermutasi menjadi angsuran. Nah, seperti itu. Ya. Kalau sudah di era modern digitalisasi seperti itu, uang itu tidak di dompet, gitu ya. Uang itu ada di handphone. Nah, bagi yang uangnya sudah ada di handphone, selamat. Jadi Anda itu sudah memang orang-orang yang milenial. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena kekurangan kas. Ya, insyaallah pertemuan kita nanti nanti kita cek. Saya akan berbicara tentang analisis likuiditas, analisis rasio. Nah, apa sih likuiditas itu? Likuiditas itu adalah suatu tingkat yang menunjukkan kesehatan sebuah lembaga. Yang mana perbandingannya adalah dari uang yang dia miliki dibanding dengan hutang yang dia miliki. Jika hutang lebih besar daripada uang yang dia miliki, berarti likuiditas dia buruk. Tetapi sebaliknya, jika uang kas atau uang yang ada di aktiva lancar itu lebih besar daripada hutang yang dia miliki, maka likuiditas dia bagus. Nah, salah satu yang ada di aktiva lancar adalah kas. Sehingga jika kasnya itu tinggi, maka nanti likuiditasnya juga meningkat. Nah, salah satu uang yang ada di kas sumbernya dari pasar uang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ya, untuk bayar biaya operasional, pegawai, gaji, bahan baku, atau modal kerja lain lah. Nah, di situ. Jadi hampir sama dengan kas ya, sebenarnya. Karena itu hanya konversi aja kok. Jangan yang keempat, ya kalau mengalami kalah clearing itu kalau di bank ya. Di bank itu kan ada yang namanya jasa clearing. Ya. Di mana clearing itu adalah berasal dari transfer yang dilakukan oleh nasabah. Biasanya itu transfernya itu ke bank lain. Nah, karena transfer ke bank lain, dia itu sementara masuk ke poolingnya bank yang dipakai, misalkan dari BNI. Nasabah itu transfer lewat BNI ke BCA, misalkan. Nah, kalau dia itu transfernya lokal, artinya hanya di satu negara, ya otomatis ya paling banter 1 jam lah itu nyampe. Tapi kalau dia itu transfernya itu internasional, berarti kan harus dikonversi menjadi dolar dulu kan. Nah, ketika konversi menjadi dolar itu ternyata terjadi pergerakan nilai, bisa naik, bisa turun, maka nanti akan terjadi yang namanya mutasi clearing. Ya, kalau nilai tukarnya itu turun, berarti ada surplus clearing. Jadi nanti ada saldo lebih yang masuk ke clearing sebagai pendapatan tambahan atas clearing. Tapi kalau ternyata nilai tukarnya itu turun, nah nilai dolarnya itu naik, nilai rupiahnya itu turun, berarti kan kalah clearingnya. Kenapa? Karena bank harus nomboi jumlah yang ditransfer itu ke nasabah yang dituju. Nah ini yang disebut dengan nama kalah clearing. Nah kalah clearing itu kan harus didanai, karena bagaimanapun juga kan ini harus ditomboi kan. Nah yang nomboi itu apa? Ya kalau uang kas nanti kan mengganggu likuiditas tadi. Nah lebih baik dari instrumen pasar uang tadi terakumulasi dalam waktu beberapa lama kemudian dicairkan untuk nomboi. Nah itu beberapa tujuan yang ada di pasar uang. Nah tujuan yang kedua yaitu bagi pihak yang menanamkan dana. Yang jelas ya penghasilan ya, keuntungan lah.
dengan tingkat suku bunga tertentu, pasti. Kemudian yang kedua, untuk membantu yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, mulia sekali ini ya. Ya, siapa tahu itu antara perusahaan induk dan anak, gitu ya. Anaknya masih baru belajar, jadi beberapa kali mungkin loss, ya, rugi. Nah, supaya dia itu tetap stay, tetap stabil, walaupun rugi, maka dia harus di backup. Nah, induk backupnya dengan cara seperti itu, dengan instrumen pasar uang. Dan yang ketiga itu ya untung-untungan naik, spekulasi. Ya, saya ngerti besok nilainya naik gitu. Nah, walaupun waktunya pendek ya, tapi ya nggak nutup kemungkinan masih waktunya pendek ya akan dapat keuntungan. Nah, itu tujuan bagi pihak yang menanamkan dana. Nah, ini contohnya instrumen yang saya sebut-sebut di pasar uang tadi. Mayoritas dari instrumen ini tidak ada bentuknya. Dari sebagian ada sih. Coba nanti kalian searching di Google ya, Google gambar interbank call money. Nah, coba kalau di gambar nanti ada bentuknya, nanti berarti itu fisik ada. Tapi kalau nggak ada bentuknya, berarti ya itu tadi dia hanya pengakuan aja. Ya, sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau sertifikat deposito ini ada. Kalau bagi yang pernah mendepositokan uang atau pernah tahu ada deposito uang, itu ada sertifikat depositonya. Nah, itu fisik. Karena sertifikat deposito itu adalah bukti kepemilikan deposito. Loh, itu bisa ditransaksikan, Pak? Bisa. Ya, misalkan gini, saya punya deposito 100 juta. Bunga dari deposito ini, di bank ini, misalkan, satu bulannya adalah 300.000. Mau nggak kamu beli 1 juta, beli dengan tambahan bunga itu tadi, misalkan begitu. Walaupun bunganya itu belum didapat, gitu. Jadi 100 juta lebih 300.000. Nah, itu penjualannya. Nah, 300.000-nya itu nanti diterima setelah bunga itu benar-benar masuk. Nah, seperti itu. Itu contoh sertifikat deposito yang ditransaksikan. Kemudian surat berharga pasar uang, banker acceptance, commercial paper, treasury bill, repurchase agreement, foreign external exchange market. Ya, nanti pengertiannya di sini ada ya. Silakan nanti dibaca. Ya, oke, baca dulu aja beberapa, nanti saya cerita sebelum kalian membaca nanti nggak punya bayangan gitu ya. Oke, dibaca dulu aja. Seolah di materi-materinya sudah ada. SPI, ya, sertifikat deposito yang tadi, ya. Oke, surat berharga pasar uang, banker acceptance, ada semua commercial paper. Ada beberapa kelebihannya di situ commercial papers. Ada juga kelemahannya commercial papers. Just to know dulu aja lah. Baca-baca aja. Ya. Kemudian treasury bill. Di situ juga ada repurchase agreement, repo. Repo itu sebenarnya lebih mengarah ke janji. Ya. Kok janji? Ya, podo karung ini loh. Analoginya ya ini ya. Kalian punya motor. Nggak ada duit. Nah, tapi saya nggak ngajarin loh ya ini ya. Nggak, ini hanya contoh. Terus ada teman, bahasanya gede nih, kan bahasanya. Tapi ini lebih keren dengan nama repurchase agreement. Motorku iki gowonen. Aku tapi piliono duit 10 juta we, misalkan begitu. Motorku iki harganya ya dijual 20 juta laku lah ini sekarang. Tapi saya butuh 10 juta aja. Nah, dalam waktu 1 bulan, nanti motornya tak ambil. Uangnya 10 juta tak balikin. Tapi ya aku ngerti. Engkau ya tak balik ini ya enggak per 10 juta. Ya tak imbui. Ya. Nah, begitu. Nah, itulah yang namanya janji. Repo juga begitu. Jadi kita punya saham. Ya kan? Saham itu ditransaksikan dengan orang. Beliin sahamku. Harga saham sekarang itu per lembarnya 1.000. Kan begitu. Beliin 750 rupiah aja per lembar. Dalam waktu 1 tahun lagi, saham ini tak ambil lagi, tak beli lagi.
harganya 1.000 per lembar. Dah, ada perjanjiannya itu. Perjanjian. Nah, perjanjian itulah yang disebut dengan nama repurchase agreement. Nah, oke, just to know aja sekitar seperti itu nanti ya. Nah, itu contoh dari beberapa pasar uang. Nah, sekarang kita masuk ke pasar modal. Beda dengan pasar uang. Tadi di depan juga sudah saya ceritain bedanya apa. Dimana kalau pasar modal itu lebih mengarah kepada transaksi investasi jangka panjang. Jangka itu cirinya ada di mana toh? Jangka pendek itu kan kalau di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun itu sebenarnya masuk kategori jangka menengah. Kalau benar-benar di atas 5 tahun itu sudah masuk kategori jangka panjang. Tapi juga banyak orang yang langsung mengatakan kalau sudah di atas 1 tahun itu namanya jangka panjang. Kenapa kalau 1 tahun? Kalau di pasar modal. Karena dividen tadi. Dividen itu hanya bisa di-create kalau sudah memperoleh laba. Laba berarti nunggu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu biasanya kan dibuat pada 31 Desember. Artinya apa? Nunggu 1 tahun takwim itu berakhir 31 Desember. Baru nanti muncul laporan keuangan. Nah, bagi pihak investor yang sudah pegang dananya itu selama 1 tahun, maka dia termasuk investor yang berhak menerima dividen. Nah, nanti dividen baru bisa terbayarkan setelah investor itu benar-benar terdata memegang saham minimal 1 tahun. 1 tahun terhitung mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini. Oleh karena itu, nanti transaksi saham itu dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Di mana Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya lebih mengarah kepada pihak yang mencatat transaksinya, bukan yang mentransaksikan sahamnya. Kalau yang mentransaksikan sahamnya itu nanti ada di pasar sekuritas namanya. Ya, sekuritas. Nah, sekuritas atau pasar sekuritas itu nanti macam-macam, banyak sekali di Indonesia itu. Jadi semacam toko, anggaplah begitu ya. Toko yang menjual sahamnya. Sedangkan yang Bursa Efek Indonesia itu hanya sebagai lembaga yang mencatat transaksionalnya. Saham itu telah berpindah kepemilikan dari A ke B, nilainya sekian dan seterusnya. Nah, itu adalah kondisi sekilas yang ada di pasar modal. Nah, sekarang apa peran dan tujuannya? Kita lihat dari sudut pandang mikro. Yang jelas adalah fasilitator ya, untuk melakukan interaksi jual beli saham. Nah, termasuk nanti menentukan harga sahamnya. Karena itu tadi, kalau memang harganya itu naik, pasti disebabkan karena investor yang inden untuk beli itu meningkat, bertambah. Nah, tahu dari mana? Ya dari data transaksinya. Karena memang di pasar modal itu rekod data transaksi, maka otomatis di situ akan terekod juga saham-saham mana yang mengalami peningkatan atas transaksionalnya. Nah, sehingga nilai sahamnya juga ikut bertambah. Nah, itu. Kemudian memberi kesempatan kepada pemodal atau investor tentunya ya, untuk menentukan hasil. Kamu punya uang. Nah, terserah kamu, uang itu nanti akan kamu taruh di mana? Tentunya kalau orang akuntansi berpikirnya naruh di tempat yang bisa menghasilkan. Hasil itu tidak mesti uangnya yang bertambah. Banyak yang kita sebut definisi dari hasil. Tetapi secara rata-rata dalam pencatatan pembukuan, hasil itu adalah adanya pertambahan nilai. Ingat, nilai dan jumlah itu beda. Kalau jumlah itu dari satuan angka rupiahnya, tapi kalau nilai itu dari kebermanfaatannya. Ya. Sama dengan uang 2.000 misalkan. Kamu dulu waktu SD
minta uang sama ibu dikasih 2.000, ya senang. Ya, dengan uang 2.000 seolah sudah bisa beli macam-macam dulu. Coba sekarang minta ke ibu dikasih uang 2.000, apa gak ribut, ya kan? Nah sekarang apa salahnya uang 2.000 tadi? Uang jumlahnya sama kan? Uang 2.000 sekarang sama uang 2.000 zaman kalian SD. Nah, tapi kenapa kok perasaannya beda? Ya, itulah nilai. Karena dengan uang 2.000 sekarang dan dengan uang 2.000 yang dulu, kita melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau dulu 2.000 itu sangat bernilai, kalau sekarang tidak bisa memberi nilai uang 2.000. Paling ya hanya untuk parkir. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan nilai. Sehingga kalau investasi itu di pasar modal tentunya, itu yang kita kejar bukan penambahan jumlah. Sebab kalau ada penambahan jumlah, pasti ada pengurangan jumlah. Itu hukum alam. Tetapi kalau kita bicara nilai, yang kita kejar adalah penambahan nilai, selama kita mampu untuk mempertahankan nilai dari modal itu tetap tinggi, maka dia tidak akan turun nilai itu. Nah, kalau jumlah bisa berkurang, tapi kalau nilai ya relatif stabil. Atau bahkan bisa bertambah kalau misalkan kita bisa meningkatkan. Kemudian memberi kesempatan untuk menjual kembali saham yang dimiliki, ya, untuk bertransaksi ya, capital gain tadi, untuk mendapat keuntungan dari penjualan kembali. Menciptakan kesempatan masyarakat untuk partisipasi, oke, mengurangi biaya informasi dan transaksi. Nah, beberapa hal ini tentunya lebih diarahkan kepada proses atau mekanisme investasi yang ada di era saat ini, yang mana orang cenderung berpikir tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi jangka yang panjang. Bagaimana caranya kita bisa tetap survive di masa yang akan datang itu, ya dengan posisi kita bisa memprediksi dari waktu sekarang. Nah, ini lebih mengarah ke sana. Nah, oleh karena itulah, selain dilihat dari sudut pandang mikro tadi, kita coba dekati dengan makronya. Di mana otomatis saham itu nanti menjadi 3-4 hal ya. Kalau dilihat dari sudut pandang makro. Satu, untuk tabungan. Ya, jelas. Kalian sudah bisa bayangin itu. 2, untuk kekayaan. Oke, karena dia masuk ke aset. 3, likuiditas. Betul, karena dia bisa memperkuat. Dan keempat adalah pinjaman. Kok pinjaman? Iyalah, wong itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Gitu? Berarti apa yang kita lakukan sekarang itu belum bisa kita nikmati saat ini dan belum tentu bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita saat ini. Tetapi baru akan kita rasakan di periode yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita mengenal itu ya kita dipinjami kesempatan. Kemudian nanti kita bisa manfaatkan itu untuk masa yang akan datang. Itu sudut pandang makro. Nah, sedangkan secara umum tujuan pasar modal itu apa? Ya, kita lihat dari 3 sudut pandang ini aja. Kalau kita bicara negara ya berarti ya untuk melegalkan sistem perekonomiannya. Karena tingkat perekonomian Indonesia atau dunia pada umumnya semua negara sangat rentan terkait dengan fluktuasi nilai saham. Karena itu jadi indikator adanya inflasi. Ya. Nah, di situ. Kemudian dari sudut pandang emiten. Nah, emiten itu pihak yang mempunyai saham perusahaannya. Ya, tentunya dipakai untuk mencari tambahan modal. Kalau dia bisa menjual modalnya semakin besar, berarti kan tambahan masuk ke modal dari penjualan sahamnya juga bertambah. Kalau modal bertambah kan secara otomatis di dalam pencatatan jurnalnya nanti kas akan naik kan. Nah, kas naik berarti likuiditas bertambah. Nah, itu. Sedangkan untuk masyarakat jelas untuk investasi supaya uang tidak hanya sekedar ditaruh di bank atau malah salah dipergunakan sehingga hilang. Nah, ini secara umum dari tujuan pasar modal. Nah, sekarang bagaimana terbentuknya pasar modal itu?
Pasar modal itu terbentuk ketika banyak sekali emiten-emiten yang kemudian bergabung untuk mentransaksikan sahamnya di tempat itu. Ya kayak pasar itu kan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Ya. Semakin banyak orang yang berjualan di situ, berarti kan nanti semakin banyak yang datang untuk membeli. Nah, cuman prosesnya ada beberapa runtutan. Yang pertama namanya pasar perdana. Ya. Pasar perdana itu pasar awal, di mana emiten itu baru pertama kali menjual sahamnya secara publik. Bukan berarti pertama kali punya saham loh ya. Sejak perusahaan itu berdiri, saham pasti sudah punya. Tapi bisa dijual kemana? Nah, itu ada ketentuannya. Kalau masih baru berdiri, biasanya yang jualnya terbatas, hanya di kalangan tertentu. Tetapi kalau dia sudah memenuhi banyak persyaratan untuk bisa menjual secara publik, maka saham itu kemudian bisa ditransaksikan secara publik. Maka terkenal dengan nama perusahaan terbuka atau disingkat TBK itu. Atau bisa juga disebut perusahaan go public. Gitu. Nah, itu artinya apa? Dia sudah bisa mentransaksikan sahamnya secara publik. Arti publik itu apa? Ya bebas. Siapapun bisa bertransaksi. Orang yang ada baik di negara yang sama atau di negara yang berbeda. Karena begitu dia sudah go public, sudah ditransaksikan terbuka, maka investor manapun yang bisa membeli itu harus diizinkan untuk bertransaksi. Nah, oleh karena itu, maka harus ada pihak yang ngurusin. Mungkin diurusin dewe perusahaannya. Siapa? Ya tadi yang saya katakan. Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika baru pertama kali muncul perusahaan yang akan menjual sahamnya secara publik, biasanya Bursa Efek Indonesia akan men-trial dulu untuk uji coba. Nah, kayaknya ini diminati nggak sama investor, gitu. Nah, ketika sudah banyak yang berminat, maka pasar nanti bergeser ke pasar sekunder. Biasanya di pasar perdana itu maksimal 3 bulan. Ketika 3 bulan ternyata siklus transaksionalnya itu terus bertambah, artinya banyak yang berminat, maka dia bisa bergeser ke pasar sekunder. Jadi saham itu layak. Tapi kalau tidak, artinya kemudian tidak ada yang minat, ya sudah, dia gagal. Tidak bisa lagi untuk lanjut ke pasar sekunder, sehingga diminta untuk memperbaiki kembali mekanisme operasional usaha itu supaya menarik perhatian investor. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian dari pasar sekunder itu nanti bisa bablas ke pasar ketiga, bisa bablas ke pasar keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di Indonesia maksimal 7 pasar yang namanya transaksi derivatif. Ya, transaksi derivatif. Artinya apa? Artinya nanti ditransaksikan lagi di tempat yang berbeda. Contohnya tadi, Telkom. Ya. Telkom jual saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika Telkom itu mentransaksikan di Bursa Efek Indonesia, dibelilah oleh perusahaan reksadana. Perusahaan reksadana itu adalah pasar ketiga. Pasar pertama kan Telkom. Dia jual lewatnya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu pasar sekunder. Ya kan tadi pasar kedua, pasar sekunder. Pasar perdananya tadi ketika dia barusan masuk ke perusahaan publik. Nah, ketika dia masuk ke reksadana tadi, dia masuk pasar ketiga. Kalau si reksadana itu kemudian dibeli oleh individu, putus sampai di situ pasarnya. Hanya berhenti sampai ke pasar ketiga. Karena individu itu kan nanti, kalaupun mentransaksikan lagi kan hanya mencari keuntungan, tidak kemudian dikembangkan kemana-mana, tidak. Dijual untuk dapat keuntungan atau ditunggu dividennya. Nah, tetapi kalau yang ikut transaksi di bursa tadi, di reksadana tadi adalah perusahaan keuangan misalnya. Ya, perusahaan keuangan. Oke. Perusahaan investasi yang lain misalnya. Masuk di situ. Nah, apa tujuannya perusahaan investasi itu masuk di situ?
Nah, tentunya sana dia memandang dia masih bisa memperoleh keuntungan tambahan lagi setelah dijual oleh pasar ketiga. Maka perusahaan investasi yang membeli di reksadana tadi masuk ke pasar keempat. Nah, kemudian bisa jadi lagi ditransaksikan ke tempat lain yang sifatnya masih pasar juga. Transaksikan lagi ke tempat lain. Nah, sehingga itu geret-geretan gitu. Dari pasar perdana masuk ke pasar sekunder, masuk ke pasar ketiga, keempat, kelima, geret-geretan. Terus begitu. Nah, sekarang masing-masing pasar itu masih ada kaitannya apa tidak? Secara langsung, kaitan pasar itu adalah antara satu pasar dengan pasar atasnya. Jadi pasar ketiga ya hubungannya hanya dengan pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan pasar perdana. Tetapi dia ketika ke bawah, ya tetap ada hubungan dengan pasar keempat. Tapi pasar keempat tidak ada hubungan dengan Bursa Efek Indonesia. Dia mentok hanya sampai pasar ketiga ke atas dan pasar kelima yang ada di bawah. Kelima juga begitu. Dia hanya berhubungan dengan pasar keempat yang di atas dan pasar keenam yang ada di bawah. Tapi masalahnya, jika pasar ketiga itu bangkrut, ayo coba, apa yang terjadi? Ya hancur. Kenapa? Karena pasar keempat tidak bisa klaim, ya kan? Ketika dia nggak bisa klaim, tentunya dia juga tidak bisa tanggung jawab pasar kelima. Pasar kelima tidak bisa tanggung jawab pasar keenam. Nah, inilah kenapa transaksi derivatif di Indonesia itu sebenarnya ya kalau bisa tidak dilakukan, dilarang. Kenapa? Karena sangat spekulatif. Jika ada satu aja dari rangkaiannya itu yang bermasalah, berarti nanti rangkaian yang ada di bawahnya tentunya itu juga pasti bermasalah. Nah, tapi pada prinsipnya masih diizinkan gitu ya. Masih ada banyak. Nah, kalau kita bicara tentang pasar perdana tadi, tentunya tidak lupa dengan istilah ini, IPO. IPO, Initial Public Offering, yaitu penawaran umum pertama kali saham atau obligasi perusahaan kepada masyarakat secara umum. Tadi pasar perdana tadi. Pasar perdana berarti namanya juga sama dengan IPO, nama kerennya itu. Nah, di mana pertama kali dia itu mentransaksikan saham itu, maka nanti dia harus memenuhi beberapa legalitas dan persyaratan yang harus dipatuhi dari Undang-Undang Pasar Modal, ya. Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995. Nah, IPO adalah merupakan emisi. Emisi itu namanya pengeluaran saham yang terjadi saat go public. Ya itu tadi. Jadi perusahaan yang mau go public menjual sahamnya secara bebas. Dia menerbitkan saham lagi kemudian dijual secara bebas. Ya tujuannya jelas seperti 4 hal yang ada di bawah itu. Tapi rata-rata ya orientasinya adalah untuk ekspansi dan supaya modalnya semakin besar. Nah, ada beberapa tujuan, tahapan, ya sudah nanti coba dibaca sendiri ya. Insya Allah itu mudah untuk dipahami. Yang orientasinya adalah gimana caranya perusahaan itu nanti bisa semakin besar modalnya. Nah, urut-urutannya adalah seperti itu di prosedur penawaran umum itu. Sebelum emisi, ya masih ingat emisi ya, penawaran tadi ya, maka perusahaan itu menghubungi Bapepam. Nanti Bapepam yang akan mensoundingkan ke primary market. Primary market nanti akan dikenal di secondary market, ya, pasar kedua. Nah, kemudian kalau secondary market itu sudah transaksionalnya jalan, maka itu sudah terjadi emisi. Nah, sesudah emisi nanti ada pelaporan. Nah, beberapa di antaranya ada di bawahnya ini penjelasannya. Ya, silakan nanti dibaca. Di mana proses itu intinya adalah untuk memperkenalkan saham itu di khalayak umum. Nah, supaya tahu bahwa oh ini perusahaan sudah go public, oh ini sahamnya bisa ditransaksikan. Apalagi biasanya perusahaan yang baru go public itu ya kayak rumah makan baru buka itu ya, ada apa istilahnya ya, ada harga khusus lah, special price, ya karena masih baru buka perdana gitu. Nah seperti itu. Nah mumpung ini masih murah, gitu,
orang berjubel untuk membeli. Apalagi kalau perusahaan yang menawarkan itu adalah perusahaan yang memang bonafit, profitable, dan banyak dikenal orang. Ya. Nah, sekarang yang paling sering terjadi go public itu adalah perusahaan-perusahaan startup gitu loh. Ya, kemarin barusan Gojek, ya, Gojek udah go public, Grab. Nah, seperti itu, startup berbasis teknologi. Nah, kenapa? Ya itu satu udah dikenal orang, sehingga orang ketika mau bertransaksi itu sudah tidak ragu lagi, ini perusahaan apa, gitu. Sudah jelas. Nah, sehingga mekanisme atas transaksinya itu gampang untuk terjadi. Sehingga orang bertransaksi itu tinggal dipengaruhi oleh like and dislike pada perusahaan itu aja. Nah, secara kesimpulan, ya, di dalam pasar uang dan pasar modal tadi secara garis besar, ya walaupun banyak perbedaan, tapi juga tetap ada persamaan, ya. Ya, itu bisa dilihat di tabel itu. Misalkan dari aspek jangka waktunya, di pasar uang itu jangka pendek, ya, pasar modal itu jangka panjang. Dari tingkat bunganya, dari pihak yang terlibat, pengawasan, transaksi, sirkulasi dana, pelaku pasar, tingkat risiko. Ini adalah aspek, sehingga nanti jika ada pertanyaan, apakah perbedaan pasar uang dan pasar modal dilihat dari aspek tingkat risikonya? Nah, kalian bisa menjelaskan. Jadi kalau dari tingkat risiko ya hanya dari aspek risikonya ini tok, jangan menjelaskan yang lain. Tapi kalau dilihat dari transaksinya, misalkan ya hanya transaksi tok, tidak menjelaskan yang lain. Tapi kalau ditanya apa persamaan dan perbedaan pasar uang dan pasar modal, ya sudah. Dari jangka waktunya ini, dari tingkat bunganya ini, dari pihak yang terlibat ini. Jadi begitu nanti cara menjelaskan. Silakan dibaca dan dipahami ya. Oke, itu adalah beberapa pengantar umum atas pasar uang dan pasar modal. Sekarang kita masuk ke dalam instrumennya. Jadi kita masih dalam 1 jam ya. Seolah maksimal 30 menit lagi. Sudah selesai. Kemudian kalau kita bicara tentang isi, di situ ada emisi dan divestasi. Apa itu emisi? Nah, tadi sudah ya kalau emisi ya. Ketika si emiten itu menjual sahamnya atau menerbitkan saham baru. Tapi kalau divestasi itu adalah saham pendiri atau pemilik saham lama. Jadi saham yang awal ketika perusahaan itu baru ada. Itu namanya divestasi. Oke, nah itu just dulu aja. Nah, kemudian ini beberapa istilah-istilah yang lain juga dalam IPO. Ya, untuk meningkatkan modal di store, setelah IPO maka ada RUPS, ya, rapat umum pemegang saham, right issue itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu memberikan berita baik gitu ya. Apa itu berita baik? Ya, berita baik itu artinya kita mau menjual saham baru, tambahin meneh sahamnya. Kemudian bisa juga menjual obligasi, bisa menjual waran. Nah, nanti kita coba bahas satu-satu. Nah, itu RUPS ya. Baca sendiri ya, itu jadi hanya pengertian aja. Nah, ini kita bicara right issue itu ya, berita baik. Right issue itu juga sering disebut dengan nama right, gitu aja, right. Berita baiknya ketika menjual saham baru itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Pemegang saham lama itu diberi kesempatan untuk membeli saham baru dengan harga yang berbeda. Jadi, pemilik saham lama itu kan dianggap loyal. Ketika ada saham baru yang dijual, yang lain itu katakanlah per lembar itu 1.000, dia oke 750. Tetapi waktunya hanya dibatasi, ya maksimal 6 bulan biasanya. Ya, 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, sudah tidak ada right issue, oke, normal. Ya, sahamnya 1.000, siapapun yang beli. Nah, sehingga harga itu nanti akan diumumkan saat diterbitkannya saham tersebut. Ya. Nah, kemudian begini, kalau misalkan si pemilik saham itu sudah punya saham sebelumnya, ya, sudah punya saham sebelumnya, kan saya mau nambah nih ceritanya. Nah, gimana caranya saya bisa menambah dalam posisi uang saya itu belum cukup untuk membeli right issue-nya?
itu ada yang namanya opsi untuk stock split, memecah gitu ya. Jadi saham yang lama itu masih diakui. Katakanlah satu lembar saham lama itu bisa ditukar dengan 2 lembar saham baru. Ya, sampai di situ bisa dipahami. Nah, jika kita semula cuma punya satu, kemudian yang satu itu kita lepas, sebagai gantinya kita dapat 2. Dengan secara otomatis kan saham kita bertambah 1 kan? Kenapa? Yang satu itu hasil penggantian dari yang kita lepas tadi. Yang satu adalah saham baru yang kita terima karena 1 lembar saham lama ditukar dengan 2 lembar saham baru. Nah, padahal dalam penukaran itu ya bisa jadi itu langsung barter gitu ya. Karena memang nilainya bisa disetarakan sehingga tidak ada tambahan uang untuk penambahan saham. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama exercise price atau strike price di dalam right. Ya. Sehingga pemegang saham lama itu berhak membeli saham baru dalam jumlah yang sebanding dengan saham yang dimiliki. Atau jika saham lama tidak ingin menukarkannya dengan right issue tadi, maka ya right issue-nya itu bisa dijual di bursa. Misalkan gini, saya loh punya kesempatan untuk membeli 500 saham baru di perusahaan yang go public itu, karena saya punya 250 saham di perusahaan itu. Nah, tapi saya tidak mau beli. Saya tidak juga mau tukar. Mau kamu pakai right issue-nya ini? Mau? Oke, kalau mau silakan. Kita hubungkan kalian dengan pemilik sahamnya, ya. Tapi tolong right issue saya kamu beli. Nah, daripada kamu nanti membeli di pasar perdana yang sahamnya sudah lebih mahal, beliin saja right issue saya. Kalau nanti kamu sudah masuk ke pasar perdana sahamnya, maka harga saham itu jadi 1.000. Padahal kalau dengan right issue harga sahamnya itu 500. Nah, saya minta per lembar saham dari right issue-nya itu beliin aja 250. Nah, gitu ya. Mudah ya. Enggak mudah, nanti setelah lagi aja rekamannya. Enggak apa. Nah, itulah yang disebut dengan nama right issue atau right. Ya, ciri-cirinya seperti itulah. Nah, yang jelas batas waktunya itu maksimal 6 bulan. Jadi itu di atas 6 bulan itu sudah expired, sudah nggak bisa lagi dipakai. Jadi dari OJK sudah tidak lagi mengizinkan itu ditransaksikan. Nah, contohnya ini sederhana aja. Kita punya saham lama 1 juta dengan nilai nominal Rp100, EGO-nya 300 juta. Jumlah saham baru yang akan dikeluarkan adalah 2 juta unit. Nah, right issue-nya 1 dibanding 2 tadi. Jadi kepemilikan selama 1 lembar punya hak right issue 2 lembar. Strike price-nya 500, sementara harga pasar di bursa efeknya itu 800. Nah ini, right issue itu pasti akan mendapat harga yang spesial karena dia lebih murah. Ya, kayak itu contohnya. Harga di pasarnya aja 800, right issue hanya dijual 500. Nah, ada beberapa pertanyaan seperti itu. Oke, kita selesaikan. Ini, right issue-nya tadi kan 1 banding 2. 1 saham lama dapat membeli 2 saham baru. Sekarang kita coba itu. 1 juta kali 800 harga normal, ya kan? Tadi kan jumlah saham lama 1 juta kan? Oke, 1 juta dikali 800 ditambah 2 juta. Dari mana? Karena 1 banding 2. Ini. 1 lembar dapat 2 lembar. Kalau 1 lembar kali 1 juta, 1 juta. Tapi kalau 1 lembar kali 2 juta, ya 2 juta. Nah, tapi 2 jutanya itu kan right issue, di mana dia itu harganya Rp500. Oke ya, sehingga kita masukkan seperti ini. Ditambah 1 juta, ditambah 2 juta. Rumusnya seperti ini. Maka di sini ketemu Rp600. Oleh karena itu, Rp600 adalah harga maksimal dari right issue-nya. Jadi kalau kita mau mentransaksikan right issue tadi ya Rp600. Sehingga kita dapat keuntungan Rp100. Katakanlah kita lihat modal yang di store baru itu ada 3 juta. 3 juta kali 100, ya kan?
maka akan ketemu 300 juta. Oke. Nah, otomatis agio-nya, keuntungannya ya akan dijumlahkan antara agio lama dan agio yang baru. Agio lamanya kan 300 juta. Ya kan? Nah, ini tadi. Agio yang barunya kan 800 juta dari sini. Ya, 2 juta lembar dikalikan 500 min 100. Nah, turun 100 ini tadi untuk strike price. Sehingga ketemu 800 juta dijumlah 8 tambah 13 1 juta 1 M 100 juta. Nah, total dari agio sahamnya. Jadi nilai saham itu kemudian jadi meningkat sebesar itu. Nah, itu gara-gara apa? Right issue. Nah, itu contoh ya, ilustrasi ketika kita bertransaksi dengan menggunakan right issue. Kemudian yang berikutnya obligasi. Obligasi itu sebenarnya adalah surat hutang, gitu ya. Lebih jauhnya akan kita bahas ketika kita sedang membahas tentang itu. Yang jelas obligasi itu terjadi ketika suatu perusahaan itu punya hutang kepada pihak lain melewati bank tertentu, di mana bukti hutang itu kemudian kita konversi menjadi obligasi. Ya, secara sekilas begitu aja. Nah, sehingga obligasi itu nanti bisa ditransaksikan di pasar uang maupun di pasar modal. Oke. Ini nggak usah dulu. Jadi masih agak sulit, belum begitu paham. Pengertian yang berikutnya tentang waran juga sama. Waran itu juga hampir mirip dengan right issue tadi ya. Ya. Hak untuk membeli saham baru pada harga waktu tertentu pada umumnya. Waran diberikan kepada pembeli obligasi. Jadi kalau right issue itu lebih mengarah kepada saham, sedangkan kalau waran itu lebih mengarah pada obligasi. Jadi beda. Ya, jadi hanya instrumennya aja yang membedakan. Kalau saham ya berarti kita menggunakan right issue tadi. Waran juga obligasi menggunakan waran. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan pengertian-pengertian di dalam konteks pasar uang dan pasar modal. Oke. Dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, ya, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa kelas B dan kelas C? Masih stay kah di situ? Masih, Pak. Ada pertanyaan kira-kira dari presentasinya ini? Masih, Pak. Jadi mohon nanti dilihat kembali, didengarkan kembali suara saya. Tapi jangan sambil tiduran loh ya. Biasanya jadi pengantar tidur kalau sambil tiduran. Perhatikan apa yang saya sampaikan itu terutama untuk memahami beberapa pengertian-pengertian di instrumen-instrumen pasar uang dan pasar modal. Nah, jika memang sudah memahami, insya Allah nanti kita akan bicara hal-hal seperti ini lagi ke depan. Karena beberapa hal-hal terkait dengan ini nanti akan ada kaitannya dengan materi-materi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk minggu depan kita akan coba pelajari terkait dengan nilai waktu uang. Oke. Ini sudah agak teknis, jadi sudah menyentuh ke sedikit perhitungan gitu ya. Kalau tadi ada perhitungan di right issue, tapi kan hanya ilustrasi. Tapi kalau yang ini tidak ilustrasi, tapi kita coba berhitung. Nanti ada dua materi yang saya kirim ke kalian, yaitu satu tentang tingkat suku bunga majemuk, dan yang satu materi terkait dengan presentasinya. Nanti akan saya kirimkan secepatnya, semoga bisa saya kirim bareng dengan pengiriman link YouTube setelah ini nanti saya upload ya. Nah, nanti tolong dipelajari dulu karena ini agak sedikit teknis, sehingga nanti minggu depan ketika kita membahas materi ini sedikit banyak kalian sudah punya gambarannya. Baik, Pak. Oke. Itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditulis di WA group
tolong jangan bertanya secara individu. Nanti kalau bertanya individu, yang lain nggak tahu jawabannya. Di WA grup saja tolong ditanyakan, supaya yang lain nanti juga tahu apa yang harus dipahami. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Next week kita lanjutkan kembali. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.